Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kang Muki Channel. Kali ini saya akan mengulas bagaimana cara beternak burung dengan mudah. Mungkin para bagi pecinta burung yang masih pemula, ini sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Mari langsung saja kita simak ulasannya. Hal pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah sepasang burung. Nah, nanti teman-teman ini disesuaikan kira-kira teman-teman suka burung apa. Nah, kalau di sini saya menyukai jenis burung lovebird begitu. Nah, nanti teman-teman ini perlu menyiapkan kandang. Yang kandangnya itu sebetulnya kalau punya saya ini dengan panjang 2 meter, tinggi 2 meter, dan lebarnya ini hanya 80 cm kurang lebih ya. Ini karena kandangnya cukup besar, jadi saya memasukkan beberapa pasang sekaligus ya. Kalau teman-teman lihat di sini banyak gelodok-gelodok yang sudah saya pasang. Nah, ini semuanya itu sudah ada penghuninya ya, masing-masing sepasang, dan masing-masing gelodok itu sudah berproduksi ya, berproduksi dengan rutin begitu ya. Atau teman-teman kalau nggak punya kandang seperti ini juga bisa menggunakan kandang yang lebih kecil ya, mungkin seperti ini. Kita lihat di atas ini berukuran 40 cm kurang lebih ya, 50 cm kali 60 cm. Bisa juga menggunakan kandang yang seperti ini. Cuma kalau kandang seperti ini kemungkinan teman-teman hanya bisa untuk satu pasang saja. Dan untuk media sarangnya, jadi teman-teman nanti ini bisa menggunakan kulit jagung. Saya biasanya kumpulin kulit-kulit jagung sehabis kita ngasih pakan burung, kulitnya kita kumpulin. Nah, ini nanti kita keringkan, dan ini nanti teman-teman cukup taruh saja di dalam sangkar, jadi nggak perlu kita yang masukin ke gelodok. Nah, nanti burung dia kalau sudah mau bertelur, dia akan mengambil sendiri kulit jagung ini untuk membuat sarangnya ya. Nah, ini saya sarankan dibanding kita menggunakan bekas serpihan-serpihan kayu atau bubuk kayu, karena bubuk kayu biasanya relatif lebih tajam ya, jadi khawatir bisa melukai burung. Saya pakai kulit jagung selama ini dan alhamdulillah tidak ada masalah, hasilnya bagus. Ini selain kandang ini juga gelodok yang harus kita siapkan. Ini supaya burung cepat kawin dan bertelur. Yang harus kita perhatikan adalah pakannya. Nah, untuk di sini saya biasanya menggunakan pakan sayuran. Nah, saya biasanya menggunakan ini, bisa teman-teman menggunakan sawi hijau ya, juga bisa menggunakan kangkung, dan satu lagi juga sebetulnya bisa menggunakan jagung. Kalau saya di sini ganti-ganti ya, selang-seling, biasanya sehari kangkung, sehari jagung, dan seterusnya. Dan ini alhamdulillah ini burungnya bertelur terus, berkembang biak terus, tidak henti-hentinya ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini kandang besar ini adalah indukan-indukannya. Masing-masing gelodok ini sudah ada pasangannya, dan ini adalah hasil anakan-anakannya. Iya. Ya, nggak kelihatan ya, kurang jelas. Nah, ini adalah hasil anakan-anakan dari pasangan-pasangan yang tadi di kandang besar. Ini jumlahnya cukup banyak ya, ada kurang lebih sekitar 9 ekor. Dan ini masih ada satu kandang lagi. Nah, ini juga anakan juga hasil dari indukan di kandang besar tersebut. Dan ada satu lagi, ini ada 4 ekor di atas, ini adalah anak. Dan untuk anakannya di sini saya punya 3 kandang. Ini adalah yang keluaran pertama dengan indukan yang berbeda, dengan jangka waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Jadi kurang lebih umurnya ini hampir sama ya. Dan ini saya pisah untuk anakan yang keluaran kedua ya. Ini kenapa saya pisah, karena kalau nggak dipisah ini nanti bisa mati ya, dipatok oleh yang sudah jauh lebih dewasa. Karena biasanya untuk tipe lovebird ini, ketika ada burung yang dirasa asing masuk, biasanya itu akan dipatok, bahkan bisa hingga mati ya. Dan kita lihat ini adalah anakan yang ketiga, keluaran yang ketiga, ini jumlahnya baru 4 ekor ya. Dan kalau kita lihat juga ini di kandang-kandang ini sedang bertelur dan juga sedang beranak ya. Jadi di dalam itu sudah ada anakan-anakan. Ini bisa terlihat dari suara-suaranya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ketika sudah menetas itu dengan memberi makannya dengan cara diloloh ya, diloloh oleh kita sendiri, dipisah oleh indukannya.
Katanya sih cara seperti itu untuk supaya burung cepat besar. Nah, tapi kalau saya nggak mau repot ya. Jadi kalau saya lebih senang saya biarkan alami saja di glodoknya masing-masing, dan nanti biasanya dia kalau sudah bisa besar, sudah bisa makan sendiri, dia keluar dengan sendirinya. Jadi ini juga salah satu pilihan ya, supaya kita nggak perlu repot-repot ngasih lolohan setiap harinya. Karena kalau ngasih lolohan juga satu hari itu bisa 2 kali, lumayan repot ya. Mungkin buat teman-teman yang punya kesibukan, yang nggak punya waktu banyak, ini bisa jadi alternatif dibesarkan dengan cara alami oleh induknya saja, begitu. Ini salah satu tips bagaimana cara burung itu bisa terus kawin. Selain tadi makanan, yang kedua ini adalah tempat ya yang nyaman. Jadi kalau bisa teman-teman untuk burung yang dikawinkan ini, kalau bisa penempatan kandangnya ini di tempat yang memang tidak terlalu berisik begitu. Karena kondisi yang bising atau berisik ini bisa menyebabkan burung terganggu dan mungkin stres, dan mungkin nggak mau kawin begitu ya. Atau kawin tapi telurnya nggak jadi ya, karena saya juga di awal-awal dulu pernah beberapa kali bertelur tapi telurnya tidak mau menetas. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang masih pemula. Silakan, ini bisa dicoba, ini sangat mudah sekali ya, dan tidak memakan waktu banyak. Satu hari kita cukup menyiapkan waktu hanya setengah jam saja untuk memberi makan. Satu hal, ini kenapa saya beternak lovebird atau membudidayakan lovebird, karena memang burung ini menurut saya ini cukup menarik sekali, sangat cantik sekali. Ini dari sisi warnanya dan tingkah lakunya juga ini cukup menggemaskan sekali ya. Ya mungkin kalau dari sisi bisnis sekarang ini sedang jatuh ya. Kalau 1 tahun yang lalu ini per ekor ini bisa paling murah itu sekitar harga 200.000 hingga 250.000, dan hingga bisa 1 juta untuk warna yang khas, dan hingga yang termahal ini biasanya bisa hingga mencapai 20 juta. Bahkan kalau burung juara ya, kalau burung juara itu biasanya dihargai hingga ratusan juta rupiah. Nah, tapi sekarang ini harga burung lovebird ini dari sisi bisnisnya sedang merosot ya. Ini nggak tahu kenapa ya, mungkin banyak serbuan burung dari luar, atau mungkin terlalu banyak yang ternak seperti saya ini, sehingga mengakibatkan ini harga burung anjlok sekarang ini sangat murah sekali. Ini per ekor hanya dihargai 50.000 saja. Nah teman-teman, kalau yang mau beli mungkin nanti bisa ke kios-kios burung terdekat ya. Nah kebetulan kalau saya ini sebanyak ini memang niat dibudidayakan dan memang tidak diperjualbelikan ya, karena bagi saya ini merupakan kenikmatan tersendiri ya. Ini nggak usah jauh-jauh, kita refreshing cukup di rumah saja melihat burung dengan tingkah lakunya yang lucu, ini sudah membuat kita bisa happy begitu ya. Baik, begitu teman-teman, ini sedikit ulasan singkat mengenai ternak burung lovebird ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencobanya di rumah, dan doakan mudah-mudahan ini harganya cepat naik. Mungkin nanti kalau mahal ya, mungkin saya ada niat juga untuk memperjualbelikannya, tapi untuk saat ini enggak ya, karena harganya juga sangat murah sekali.